Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di bulan Ramadan ini sebagai tanda syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bertambah umur kita berarti bertambah kesempatan kita untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Ramadan yang kita cintai ini penuh dengan keberkahan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ramadan ini adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Di mana Al-Qur'an ini sebagai pedoman hidup manusia umat Islam di seluruh dunia ini. Dan Al-Qur'an sebagai wahyu Allah, pedoman hidup kita untuk hidup agar bagaimana kita bisa tidak hanya memahami, membaca Al-Qur'an ini sebagai sebuah bacaan, ya, tetapi lebih dari itu kita berharap Al-Qur'an ini bisa menginspirasi seluruh kehidupan kita, kehidupan manusia di dunia ini, untuk bisa mengamalkan, mengimplementasikan segala sesuatu yang ada di dalam Al-Qur'an. Yang ayat Allah yang diturunkan kepada kita melalui Al-Qur'an ini menjadi suatu pertanda, dua perintah yang diberikan kepada kita semua dari firman Allah di surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra di sini mengandung dua makna. Yang pertama adalah Allah memerintahkan Iqra, kita membaca firman Allah yang berupa ayat-ayat suci Al-Qur'an, yang berupa mushaf Al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an ini kita baca karena kita tidak hanya membaca tetapi harus memahami makna dan juga mendalami apa yang terkandung di dalam ayat-ayat Allah berupa ayat-ayat qauliyah. Tetapi perlu diingat bahwa kita tidak hanya dituntut membaca ayat demi ayat, huruf demi huruf, kalimat demi kalimat dari ayat suci Al-Qur'an ini. Bahkan kita tidak hanya dituntut untuk menghafalkan Al-Qur'an dengan segala keistimewaannya, tetapi makna yang kedua, Allah memerintahkan Iqra juga agar kita mau membaca Al-Qur'an yang ada di dalam kehidupan nyata ini. Iqra terhadap ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta ini, yaitu di dalam kehidupan sosial, di dalam kehidupan ekonomi, di dalam kehidupan politik, budaya, dan seluruh kehidupan manusia di dunia ini. Kalau kita memahami Ramadan ini, maka Ramadan itu menuntut kita untuk selalu memperbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Bahkan Ramadan dilipat gandakan pahalanya ketika kita membaca Al-Qur'an, apalagi ketika kita memaknai, memahami, dan mau mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari, yang itu merupakan implementasi dari Al-Qur'an sebagai living kehidupan kita semuanya. Membaca Al-Qur'an melalui kehidupan sosial, ini adalah perintah Iqra yang kedua untuk membaca ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita diperintahkan melalui Ramadan ini juga untuk berbelas kasih kepada masyarakat, kaum du'afa, berbelas kasih kepada yatama, kepada fuqara, masakin, dan lain sebagainya. Kita merasakan bagaimana perihnya kehidupan orang-orang yang du'afa, yang lemah,
melalui puasa di Ramadan ini. Maka Ramadan ini juga mengajarkan kepada kita untuk melaksanakan Iqra, ayat-ayat kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu membaca alam semesta juga, membaca kehidupan sosial yang ada. Dan Ramadan ini menjadi kunci perintah Allah untuk melakukan literasi sosial. Bagaimana kita punya empati, kita punya kepedulian terhadap sosial, kepada kehidupan sesama ini melalui tahapan Ramadan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan ini menjadi satu inspirasi bagi kita dan motivasi bagi kita semua. Dengan Ramadan kita membaca Al-Quran sebagai ayat-ayat qauliyah Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlu diingat, Ramadan juga mengajarkan kita untuk melakukan Iqra kepada ayat-ayat kauniyah alam semesta ini, sehingga kita bisa menjaga nafsu angkara murka kita dari keserakahan terhadap alam semesta dan dunia ini. Ini yang tentunya harus kita lakukan melalui Ramadan, sehingga menuju kehidupan yang nyata, Al-Quran sebagai kehidupan nyata kita sehari-hari. Demikian saya kira yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.